Halo semuanya, pada kesempatan hari ini saya ingin mengomong tentang dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, ini adalah konten yang saya ingin membahas tentang hari ini, yaitu adalah reaksi spontan dan langsung, pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang, dan analisis makna proklamasi bagi negara Indonesia. Komite Van Akti. Komite Van Aksi mewakili utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, Barisan Buruh Indonesia, dan lain-lain. Pada tanggal 2 September 1945, komite ini mendukung negara Indonesia dengan mengeluarkan Manifesto Suara Rakyat 1. Dukungan pemimpin kepresidenan. Pada bulan September 1945, beberapa pemimpin kediaman Jawa mendukung proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Mereka mengancam akan memberi hukuman keras kepada setiap tindakan yang diambil yang menentang pemerintahan Indonesia. Pekerja Jepang dirumahkan dan tidak diizinkan masuk ke kantor mereka. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan negerinya Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia. Pernyataannya dilakukan pada 5 September 1945. Mengutip, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memegang perintah di wilayah Kesultanan Yogyakarta sebagai kepala daerah. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat Republik Indonesia. Dan Sultan Yogyakarta bertanggung jawab atas negeri Yogyakarta langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Peristiwa lapangan Ikada di Jakarta. Rapat di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, pada 19 September 1945 adalah bentuk protes dan perlawanan terhadap rencana Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu pada 10 September 1945. Para tokoh pergerakan mendengar kabar bahwa Belanda bermaksud berkuasa kembali di Indonesia. Karena pernyataan tersebut, Komisi Aksi yang dipelopori Komisi Aksi Menteng 31 memobilisasi massa serta mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat besar di lapangan Ikada pada 19 September 1945 yang bertujuan untuk membuat pemimpin Republik Indonesia berbicara kepada rakyat sehingga semangat kemerdekaan tetap kuat dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan dengan usahanya sendiri. Pelucutan senjata dan pengambilalihan aset Jepang. Di Surabaya, pemicunya adalah orang Belanda yang sebelumnya menjadi bekas tawanan perang Jepang. Mereka menduduki Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda. Operasi ini didukung oleh pasukan sekutu. Warga Surabaya yang melihat pengibaran bendera itu marah. Untuk menghindari konflik, Presiden Sudirman mendesak pihak Belanda untuk menurunkan bendera tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak. Aksi hero yang terjadi untuk mengatasi masalah ini adalah dua pemuda berhasil naik ke atas hotel itu dan menurunkan bendera tersebut. Setelah itu, bagian biru bendera disobek sehingga hanya tersisa bendera merah putih. Bendera merah putih dikibarkan di tempat yang sama. Selain itu, para pemuda kemudian merebut kompleks penyimpanan senjata dan pemancar radio di Embong, Malang. Pada 1 Oktober 1945, orang-orang merebut markas Kempetai, polisi rahasia yang dianggap sebagai kekejaman Jepang. Hasil yang diperoleh adalah demonstrasi pengibaran bendera merah putih ditunjukkan untuk menegaskan tekad mempertahankan kemerdekaan dan Indonesia berhasil mengusir Belanda serta merebut senjata, radio, dan markas Kempetai. Di Yogyakarta, pemicu tersebut adalah perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada 26 September 1945, diawali dengan pembubukan pegawai pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang. Mereka memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Aksi heroik yang didapatkan adalah pemuda yang tergabung dalam BKR berusaha melucuti tentara Jepang dengan menyerang Tangsi Otsuka Butai di Kota Baru.
Meski berhasil menguasai Barak, beberapa pemuda tewas, termasuk A.M. Sangaji dan Faridan M. Catatan. Hasilnya adalah pemuda-pemuda yang telah berusaha untuk merebut kekuasaan di Tangsi tersebut berhasil. Pemicu aksi heroik yang terjadi di Banda Aceh berupa pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 12 Oktober 1945, para pemimpin militer Jepang mengadakan pertemuan para pemimpin API. Dalam pertemuan tersebut, Panglima Militer Jepang menyatakan bahwa selama Jepang kalah, keamanan tetap menjadi tanggung jawabnya sampai pasukan sekutu tiba di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang menegaskan bahwa semua kegiatan pembentukan perkumpulan, terutama yang tidak memiliki izin, harus dihentikan, sedangkan yang sudah terbentuk harus dibubarkan. Aksi hero yang terjadi berupa pihak Indonesia yang menentang tantanan Jepang yang menyebabkan perlawanan yang lebih jauh mencapai tempat lain seperti Langsa, Nunga, dan Ulelewe. Para pemuda mengambil alih kantor pemerintah Jepang, melucuti senjata, dan mengibarkan bendera merah putih. Hasil yang diperoleh berupa senjata Jepang diambil oleh pihak Indonesia dan kemerdekaan Indonesia lebih dipertegaskan secara umum karena pengibaran bendera merah putih. Di Kalimantan, proklamasi kemerdekaan didukung dengan mengibarkan bendera merah putih dan menggelarkan rapat-rapat. Hal ini adalah dengan Jepang yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Aksi heroik yang terjadi untuk melawan pemicu ini adalah pada tanggal 14 November 1945, sekitar 8.000 orang berkumpul di kompleks Netherlands Indies Civil Administration sambil mengibarkan bendera merah putih untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah Jepang mengetahui dan menyadari kemerdekaan Indonesia yang sudah terjadi secara umum dengan adanya pengibaran bendera. Pemicu yang terjadi di Sumatera Selatan berupa perebutan kekuasaan yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945. Acara dimulai ketika Dr. Abdul Karim Ghani bersama seluruh pejabat pemerintah mempersembahkan upacara pengibaran bendera merah putih. Aksi heroik biasanya berupa pengibaran bendera merah putih di depan semua orang yang hadir, bersamaan dengan pengumuman yang dilakukan dalam upacara bahwa mulai saat ini seluruh rakyat Palembang hanya akan tunduk kepada pemerintah Republik Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah rakyat Palembang pada akhirnya dapat mengikuti pemerintah Republik Indonesia dan Jepang tidak memberontak untuk menguasai Palembang dalam pertempuran tersebut. Ini menghindari pertumpahan darah dan juga tidak ada korban jiwa. Pemicu di kota Semarang berupa para pemuda yang membawa sekitar 400 pabrik gula Cepiring ke penjara buruh di Semarang. Sebelum sampai di penjara, beberapa tahanan melarikan diri dan mencari perlindungan di Batalion Kidobutai Jatigeleh, Jawa Tengah. Kemudian beredar bahwa Jepang telah meracuni persediaan air penduduk di candi tersebut. Dr. Karyadi yang saat itu sedang melakukan penelitian sebagai kepala laboratorium pusat menyelidiki sumber air. Dia ditembak mati oleh tentara Jepang. Aksi heroik yang terjadi adalah pada 14 Oktober 1945, mereka menggerebek kantor pemerintah, menangkap dan menahan setiap orang Jepang yang mereka temui. Jepang membalas keesokan harinya dengan menyerang pos-pos para pemuda. Pertempuran tersebut berlangsung selama 5 hari dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945, yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari Semarang. Korban tewas jatuh di kedua belah pihak, berjumlah 2.000 warga Semarang dan 100 tentara Jepang. Pertempuran baru berakhir ketika pimpinan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, berunding dengan pasukan Jepang. Hasil yang didapatkan adalah upaya perdamaian tercapai setelah pasukan sekutu Inggris mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu merebut dan melucuti senjata Jepang. Saat ini, Monumen Tugu Muda di Semarang dimaksudkan untuk mengenang pemuda Indonesia melawan Jepang. Di Sulawesi, pemicu berupa para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi Dr. Sam Ratulangi
dengan cara merebut gedung-gedung vital dari tangan polisi Jepang. Aksi heroik yang didapatkan adalah para pemuda berhasil merebut senjata dari markas-markas Jepang yang terletak di Gorontalo pada tanggal 13 September 1945. Hasil yang didapatkan adalah pihak Indonesia berhasil merebut sejumlah gedung-gedung vital dari tangan Jepang, sehingga Indonesia berhasil meluaskan kekuasaan dan menekankan pertahanan kekuasaan yang dimiliki terhadap Belanda. Analisis makna proklamasi. Yang pertama, dengan proklamasi, Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita bermartabat, ingin dihormatkan sebagai negara yang sudah bebas dari perbudakan. Makna budak adalah bahwa hidup kita sudah diambil atau dikuasai oleh orang lain. Pada masa kerajaan, raja-raja tidak bisa lagi bermartabat karena berada di bawah dari penjajah. Yang kedua, kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sederajat. Yang ketiga, tonggak puncak perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Serupa dua koin yang bersebelahan. Sebelum 1945 adalah titik puncak. Setelah 1945 adalah titik awal untuk memulai sebuah negara. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah ditontoni. Terima kasih.